Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khazani Hoeria dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi pembelajaran fisika mengenai induksi elektromagnetik. Jadi, apa sih induksi elektromagnetik itu? Induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya arus listrik pada suatu penghantar karena pengaruh perubahan medan magnet atau flux magnet. Gaya gerak listrik yang timbul di ujung-ujung penghantar akibat perubahan medan magnet disebut dengan gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. Arus listrik yang dihasilkan oleh GGL induksi disebut arus induksi. Nah, di sini saya akan membahas mengenai flux magnet, kemudian hukum Faraday, dan yang terakhir hukum Lenz. Ya, flux magnet. Apa sih flux magnet? Flux magnet merupakan banyaknya garis-garis medan magnet yang menembus pada luasan. Nah, misal di sini ada sebuah magnet, kemudian ada garis-garis medan magnet. Nih, yang arahnya bergerak dari kutub utara ke kutub selatan. Kemudian di depan magnet kita letakkan sebuah kumparan. Maka di sini akan ada garis-garis medan magnet yang menembus kumparan ini. Nah, dari banyaknya garis-garis medan magnet yang menembus kumparan ini, itulah yang disebut dengan flux magnet. Kemudian di sini ada lagi sebuah gambar di mana garis-garis medan magnet itu membentuk sudut terhadap garis normal bidangnya. Jadi secara matematis flux magnet dirumuskan dengan begini. Flux sama dengan B dikali A dikali cos theta. Nah, pengertiannya di mana flux magnet satuannya Weber atau WB. Kemudian B adalah medan magnet satuannya Tesla dan A luas permukaan satuannya meter persegi. Dan di sini adalah theta sudut yang dibentuk medan magnet dengan garis normal bidang. Tapi jika tetanya adalah 0 atau sama dengan medan magnet tegak lurus terhadap bidang, maka flux magnet dirumuskan dengan flux sama dengan B dikali A. Nah, sekarang kita masuk ke hukum Faraday. Hukum Faraday menjelaskan bahwa menggerakkan medan magnet keluar masuk kumparan menyebabkan penyimpangan pada jarum galvanometer. Berikut ini hasil percobaan yang dilakukan oleh Faraday. Pertama, bila flux magnet yang memasuki sebuah kumparan berubah, maka pada ujung-ujung kumparan timbul GGL induksi. Kedua, besar GGL induksi bergantung pada laju perubahan flux dan banyaknya lilitan. Secara matematis, hukum Faraday dirumuskan dengan epsilon sama dengan min N dikali delta flux per delta T, atau bisa juga dengan epsilon sama dengan min N dikali D flux per dt, di mana D flux ini adalah turunan flux dan dt itu turunan waktu. Nah, epsilon itu sama dengan GGL induksi satuannya volt, N itu jumlah lilitan, delta flux itu perubahan flux magnet atau satuannya WB, dan delta T sama dengan selang waktu satuannya sekon. Kemudian D flux per dt sama dengan turunan flux terhadap waktu. Nah, terakhir kita masuk ke hukum Lenz. Hukum Lenz berbunyi, arus induksi akan muncul dalam arah yang sedemikian rupa sehingga menentang perubahan yang dihasilkan. Berdasarkan gambar di samping, dapat kita ketahui bahwa arah pi merupakan arah penyebab perubahan. Kedua, arah gaya Lorentz F selalu berlawanan dengan arah v. Ketiga, dengan menggunakan aturan arah tangan kanan, maka diperoleh arah I dari P menuju ke Q. Nah, secara matematis, hukum Lenz dirumuskan sebagai epsilon sama dengan B dikali L dikali V, yang dimana epsilon sama dengan GGL induksi
satuannya volt, B sama dengan medan magnet, satuannya Tesla, kemudian L sama dengan panjang kawat, satuannya meter, dan V sama dengan kecepatan gerak kawat, satuannya meter per second. Sekian materi pembahasan mengenai induksi elektromagnetik dari saya. Maaf jika masih ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.